Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang usaha dan pesawat sederhana. Di sini nanti ada KD dan indikatornya. Di sini ada KD 3.3 dan indikatornya, yaitu menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Indikatornya dapat menjelaskan konsepnya, dapat menjelaskan jenis-jenisnya, dapat menjelaskan KM-nya. Kemudian sama ya seperti tujuan pembelajarannya, kita ambil dari indikatornya tadi ada 4. Kemudian usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda bergerak dan terjadi perpindahan posisi. Di sini kita udah tahu kalau benda yang bergerak itu berarti yang berubah posisinya. Di sini tapi semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Semakin besar perpindahan benda, maka semakin besar pula gaya yang dihasilkannya. Di sini ada usaha yang bernilai positif, negatif, ada juga yang bernilai 0. Sehingga usaha itu dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali delta S, di mana W itu usaha, F itu gaya, dan delta S adalah perpindahan ya dari posisi awal ke posisi akhir. Contoh soalnya di sini ada mangga yang masanya 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Maka usaha yang dilakukan mangga, walaupun mangga di sini jatuh dengan sendirinya, tapi ternyata ada gaya yang bekerja sehingga mangga tersebut dapat jatuh, yaitu gaya tarik bumi atau gravitasi. Oke, langsung aja kita tulis yang diketahui dari soal tersebut. Pertama adalah massa dari mangga, yaitu 500 gram atau 0,5 kg. Kemudian gaya gravitasi kita genapkan jadi 10 meter per second kuadrat, dan delta S nya itu dari tadi ketinggian 2 meter ya. Kemudian yang tanya adalah usahanya, kita jawab dengan rumusnya W sama dengan F dikali S. Delta S itu berarti kan udah ditotalin ya S nya tadi, berarti gaya yang bekerjanya tadi kan massa dikali gaya gravitasi, berarti 0,5 dikali 10, kemudian S nya 2 meter, maka W sama dengan 0,5 dikali 10 itu 5 dikali 2 berarti 10 joule, karena usaha di sini besarannya adalah joule, berarti jawaban yang betul adalah yang C, 10 joule. Oke, kita masuk daya. Daya itu adalah besarnya energi yang digunakan pada setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan membagi besar usaha dibagi waktu. Daya dapat dirumuskan dengan P sama dengan W per T. P nya itu daya, besarnya watt, W itu usaha, besarnya joule, dan T itu waktu, yaitu second. Berarti kita harus mencari usahanya dulu, yaitu rumusnya tadi W sama dengan F dikali delta S. Oke, kita coba contoh soal. Seorang anak yang beratnya 450 Newton. Ingat, berat itu adalah gaya ya. Berlari menaiki tangga yang tingginya 3 meter dalam waktu 1,5 menit. Ingat, ini menit ya, jadi harus dirubah ke detik dulu. Berapakah daya anak tersebut? Oke, seperti biasa kita tulis dulu yang diketahuinya dari soal. Diketahui tadi F nya itu gaya berat 450 Newton, kemudian jaraknya itu dari ketinggian anak tadi 3 meter ya, karena dia kan naik tangga jadi bidang miring, tingginya 3 meter, kemudian dalam waktu 1,5 menit atau 90 detik. Yang ditanya adalah P atau daya si anak menaiki tangga tadi. Rumusnya itu kan P sama dengan W per T, tapi di sini kita belum tahu W nya itu berapa, maka kita harus cari dulu W nya atau usahanya pakai rumus yang F dikali S. Kita masukin 450 dikali S nya, jaraknya tadi 3 meter ya ketinggiannya, berarti W sama dengan 450 dikali 3 sama dengan 1350, karena ini usaha berarti besarannya adalah joule, 1350 joule. Baru kita masukkan P sama dengan W per T. Kita udah tahu tadi W nya 1350 dan T nya tadi dari menit udah diganti ke detik,
Berarti 1350 dibagi 90 detik. Berarti menghasilkan 15 watt karena daya di sini besarannya adalah watt atau notasinya adalah W. Jawabannya berarti yang betul adalah yang A. Oke, kita masuk ke pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana? Yaitu alat yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia atau pekerjaan kita. Biasanya sih udah banyak ya yang udah kita gunakan dalam keseharian kita. Contohnya kayak tangga, kayak katrol, terus roda berporos, dan juga jungkat-jungkit yang waktu kita TK sering main jungkat-jungkit. Itu ternyata adalah salah satu contoh dari pesawat sederhana. Di sini nanti kita akan mencoba menghitung keuntungan mekanis, yaitu bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat menggandakan gaya. Jadi nanti ada rumusnya, KM atau keuntungan mekanis sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa atau simbolnya FB per FK. Contoh pesawat sederhana yang pertama yaitu katrol. Di sini katrol ada 3 jenis, ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Dan fungsinya beda-beda, cara kerjanya beda-beda, maka akan ada rumus yang berbeda pula bagi masing-masing katrolnya. Katrol yang pertama yaitu katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang tidak berpindah tempat, melainkan hanya berputar pada porosnya ketika digunakan untuk melakukan usaha. Pada katrol tetap, W sama dengan F. Rumus yang digunakan yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan mekanis pada katrol tetap sama dengan 1. Jenis katrol yang kedua yaitu katrol bebas, adalah katrol yang bergerak bebas apabila digunakan untuk mengangkat benda. Hal ini rumusnya masih sama, tapi di sini keuntungan mekanis katrol bebas sama dengan 2. Jenis katrol yang ketiga yaitu katrol majemuk, yaitu gabungan antara katrol tunggal dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem. Di sini rumusnya KM sama dengan X atau KM sama dengan 2N. Berarti keuntungan mekanisnya dapat dilihat dari X atau banyaknya tali. Ini talinya berarti kalau dari satu gambar aja itu ada, dia walaupun 3 tali tapi yang satu adalah untuk tarikan, berarti hanya ada 2 tali ya, atau KM sama dengan 2N, dimana N itu banyaknya katrol yang bergerak. Kalau pada gambar kan ada 2 buah katrol, dimana yang satu katrol diam, yang satu katrol bebas, berarti hanya ada 1 yang bergerak, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Jika pada gambar terdapat katrol yang bergeraknya 2, berarti KM itu 2 dikali NN-nya 2, berarti KM-nya sama dengan 2 kali 2, 4. Agar lebih paham lagi, ayo kita perhatikan contoh soal berikut. Seperti biasa pada saat membaca soal, biasakan kita tulis yang diketahui dari soal tersebut. Pertama, kita lihat di situ ada 4 tali ya, yang satu kan untuk tarikan, berarti ada 4 tali. Di situ kita tulis X-nya sama dengan 4, berarti KM-nya kan tadi sama juga dengan X. KM sama dengan X, berarti KM-nya juga ada 4. Kemudian di situ ada 8 Newton. Kira-kira 8 Newton itu adalah apa? Adalah gaya kuasa ya. Jadi gayanya 8N. Berarti FK sama dengan 8 Newton. Kemudian yang ditanya adalah FB atau gaya bebannya. Kemudian kita jawab dengan menggunakan rumus KM sama dengan FB per FK. Berarti kalau yang ditanya FB sama dengan KM dikali FK. Langsung kita masukkan angkanya. FB sama dengan 4 dikali 8, berarti FB sama dengan 32 Newton. Kemudian masuk contoh pesawat sederhana berikutnya, itu roda berporos, dimana sering kita jumpai pada rantai sepeda, terus
juga pada gear. Kemudian pesawat sederhana yang lainnya itu bidang miring. Jadi bidang miring itu bidang datar yang diletakkan miring atau berbentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Ya, contohnya kayak tangga, skrup dan pisau yang sering kita jumpai dalam keseharian kita. KM bidang miring dapat dihitung dengan menggunakan rumus FB per FK. Nah, kalau kita lihat di gambar, FB per FK ini sama dengan L per H. Jadi KM bidang miring sama juga dengan L per H atau sisi miring dibagi ketinggiannya. Kita lihat contoh soalnya. Seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya. Di sini lihat yang sisi miringnya itu dari tangga tersebut ada 8 meter dan H-nya ketinggiannya ada 4 meter. Kemudian yang ditanya KM-nya berapa? Berarti kita masukkan aja langsung rumusnya. KM sama dengan L per H. Berarti gampang ya, langsung 8 per 4 sama dengan 2. Kemudian pengungkit. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Tapi agar dapat mengetahui besar gaya yang digandakan oleh pengungkit, maka kita harus mengetahui KM-nya dulu. Dan untuk menghitung KM-nya itu dengan cara membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Jadi LK per LB gitu ya. Karena syarat keseimbangan tuas atau pengungkit itu FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Jadi KM-nya itu FB per FK. Maka KM untuk tuas itu LK per LB ya. Lengan kuasa per lengan beban. Jenis pengungkit dibedakan menjadi 3, dilihat dari letak titik tumpunya. Jenis pertama, titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Contohnya gunting. Jadi titik tumpunya itu ada di tengah-tengah. Jenis kedua, titik beban terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya penutup botol. Jadi yang ada di tengah-tengah itu titik bebannya, bukan titik tumpunya. Jenis yang ketiga yang ada di tengah itu adalah titik kuasa yang berada di antara beban dan tumpuan. Contohnya seperti pinset. Berikut tabel pembagian jenis pengungkit yang dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban. Contoh soal. Sebuah besi yang panjangnya 200 cm digunakan Hendrik sebagai pengungkit untuk memindahkan batu yang beratnya 400 Newton. Jika gaya yang diberikan 100 Newton, maka panjang lengan kuasa dan lengan beban adalah, seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal kan panjang besinya 200 cm. Berarti itu panjang seluruhannya ya. Lengan kuasa ditambah lengan beban sama dengan 200 cm. Jadi kita ubah dulu ke dalam meter. Berarti menjadi 2 meter. Kemudian LK. LK kan berarti dari yang panjang seluruhnya dikurangin LB. Berarti 2 meter dikurang LB. Kemudian bebannya. Bebannya itu batu ya. Batu beratnya itu 400 Newton. Kemudian yang diketahui juga dari soal, jika gaya yang diberikan 100 Newton berarti F-nya atau gayanya 100 Newton. Sekarang yang ditanyanya LK dan LB sih sebenarnya ya. Sekarang kita jawab aja dengan rumus yang W dikali LB sama dengan F dikali LK. Kita masukin angkanya. Tadi kita udah ada W-nya 400 Newton, berarti W 400 dikali LB. Kita tulis aja walaupun belum tahu ya. 400 dikali LB sama dengan gayanya tadi 100 Newton, berarti F-nya 100 dikali LK-nya 2 meter dikurang LB. Berarti kan 400 LB sama dengan 200 min 100 LB. Dari mana? Dari 100 Newton dikali 2 meter dikali silang ya, terus 100 dikali min LB. Jadi kita pindahkan LB dengan LB. Jadi 400 LB ditambah 100 LB sama dengan 200. 400 tambah 100 berarti 500 LB. 500 LB sama dengan 200.
yang kita akan cari LB-nya, berarti LB sama dengan 200/500 sama dengan 0,4 meter. Nah, karena kita udah ketemu LB-nya, maka sekarang kita akan mencari LK-nya. Maka LK sama dengan 2 meter dikurang LB. Tadi kita udah ketemu LB-nya 0,4. Berarti LK sama dengan 2 meter dikurang 0,4 sama dengan 1,6 meter. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Jadi untuk hitung-hitungannya adalah fisika, tapi ternyata ada sangkut pautnya dengan sistem gerak pada manusia. Jadi prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Contohnya pada saat mengangkat barbel, telapak tangan membawa barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku, yaitu pada sendi antara lengan atas dengan lengan bawah ya, sendi ankle ya yang kita udah pelajarin. Kemudian titik kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara beban dan kuasa, sehingga lengan termasuk pengungkit jenis ketiga. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.